Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Romi Noviza, CGP Angkatan ke-11 SMP Negeri 1 Karimun. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Memfesti akan melakukan pra-observasi. Assalamualaikum Memfesti. Alhamdulillah wabarakatuh. Oke, apa kabarnya Memfesti hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Memfesti, saya minta waktunya karena kita akan melakukan nanti observasi di lokal, jadi kita melaksanakan pra-observasi dulu untuk kelanjutan prosesnya di lokal nanti. Oke, baik Memfesti, saya ingin bertanya tentang tujuan pembelajaran, apa yang ingin Memfesti capai nanti di lokal. Jadi tujuan pembelajaran yang saya buat yang akan dilaksanakan observasi nanti, anak-anak mampu menyusun paragraf singkat dalam bentuk recount text. Kemudian anak-anak mampu mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Oke, mampu mempresentasikan tentang recount text. Oke, baik, untuk mengenai area pengembangan yang ingin Ibu lakukan nanti seperti apa? Jadi pada kegiatan pembelajaran nanti, anak-anak mengamati video terlebih dahulu. Video tentang penjelasan recount text. Di situ ada generic structure-nya, ada tujuannya, tujuan dari text recount. Kemudian ada language feature-nya atau ciri-ciri kebahasaan yang digunakan dalam recount text. Kemudian nanti saya akan mengadakan speaking juga. Oke, luar biasa sekali. Oke, Memfesti, dari segi penilaian nanti Mem akan mengambil modelnya apa nih penilaiannya? Jadi apa? Ya, jadi penilaian itu pengetahuan dan sikap ya. Pengetahuan itu jadi nanti diambil nilai hasil kelompok presentasi saya ambil. Oke, luar biasa sekali. Oke. Dari rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di lokal nanti, apa yang akan Ibu gunakan? Baik itu dari segi strateginya, model, dan metode apa yang akan digunakan? Jadi kalau strategi itu tentunya saya menggunakan pembelajaran diferensiasi ya Bu. Saya mengambil diferensiasi produk. Kemudian kalau model pembelajaran itu yang saya ambil discovery learning menggunakan pendekatan saintifik. Dari apa metode yang digunakan? Metode yang digunakan pendekatan saintifik. Ya, ada diskusi ya? Iya, ada menggunakan diskusi. Oke, luar biasa sekali. Dengan metode, strategi, dan model. Oke, Memfesti, dari segi skala nih, kalau kita ini kan ke angka ya, kira-kira pencapaian anak Memfesti sebelum masuk ini dan sesudah masuk itu nanti seperti apa kira-kira skalanya? Ini karena belum pelaksanaannya Ibu ya, mungkin anak-anak kalau di angka itu mungkin sekitar di angka 5 atau 6. Tapi saya berharap setelah pelaksanaan nanti bisa mencapai angka 10. Wow, luar biasa sekali. Jadi kita mencapai keinginan itu yang lebih tinggi ya, mudah-mudahan skala yang Memfesti inginkan tercapai dan mudah-mudahan anak-anak kita mau betul-betul fokus dengan pembelajaran ini. Oke, kira-kira Ibu nanti akan menggunakan media apa itu di lokal? Ya, jadi media yang saya gunakan laptop tentunya Ibu ya, kemudian Infocus, kemudian ada LKPD dan buku siswa. Oke, luar biasa sekali dari media yang ingin Ibu gunakan. Oke, berikutnya kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan ini di lokal, melaksanakan supervisi di lokal itu? Ya, insya Allah hari Senin depan di kelas 81. 81 jam keberapa? Di jam pelajaran ke-56. Oke, jadi melaksanakan hari Senin di kelas 81 jam 56. Oke, baiklah Memfesti, dari situ beberapa pertanyaan yang saya kasih, kira-kira apa Ibu bisa dapat dari wawancara kita ini? Jadi setelah melakukan pra-observasi ini saya menjadi lebih tenang ya Bu ya, merasa lebih matang persiapan yang saya buat untuk memasuki observasi nanti. Oke, luar biasa sekali Memfesti. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan pra-observasi ini, nanti saya masuk mendampingi Memfesti di lokal. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Oke, makasih Memfesti sudah meluangkan waktunya. Nanti kita jumpa di lokal. Oke, demikianlah hasil daripada wawancara saya pra-observasi dengan Memfesti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning students. Morning, ma'am. How are you
Fadil, please lead pray. Attention please. Let's pray begin. Before we start study English, let's read Surah Al-Ma'un. Kamu orang yang mendustakan agama, itulah orang yang menghakimi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan baginya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salah, yaitu orang-orang yang lalai dari sholat, orang-orang yang berbuat kejam dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Maha benar Allah dengan segala sesuatu. Yeah. Okay, who is absent today? Where? Desmond? Where is Desmond? Okay, Desmond. See. Yeah. Okay. Are you ready for study? Oke, jadi anak-anak mem semuanya udah siap ya untuk mulai pembelajaran hari ini. Oke, before that, ya, I want to ask you about the last material. What is the material last week? Ya, Aira. Simple past tense, ma'am. Simple past tense. Okay. How many kinds of simple past tense? There are? Yeah. Verbal simple past tense. Okay, there are two, ya, simple past tense. The first verbal simple past tense. Okay, jadi simple past tense itu ada dua, verbal dan nominal. Okay, pada verbal itu menggunakan apa? Iya, Verb to. verb to. Okay, ya, jadi boleh regular verb or irregular verb. Yang penting dia menggunakan verb to. Okay, and the second nominal. Oke, nominal past tense menggunakan apa? Iya, ini. Apa tubinya? Iya, was or were ya. Oke, ternyata anak-anak mem masih ingat ya dengan materi minggu lalu. Oke, now I want to ask you, where did you go last Sunday? Ya, Noval. Ya, Noval went to Ketam Beach. Okay, what did you do? Swim. Okay, swim with family. Okay, jadi minggu lalu Nova pergi ke pantai Ketam. Ngapain dia di sana? Berenang dengan keluarganya ya. Okay. Who else? Where did you go last Sunday? Ya, Ozil. Ya, Ozil went to Gedung Nasional. What did you do? I practice dancing. Practice dancing. Okay. Last one. Bulan, where did you go last Sunday? Bulan kemana minggu lalu? I went to Batam. Oh, went to Batam. Okay. What did you do? Ngapain di Batam? Maybe shopping ya, bulan di Batam ya. Oke. Jadi pertanyaan mem tadi itu berhubungan dengan materi kita pada hari ini ya. Oke, now
We are going to study about recount text. Ice breaking. You can clap your table and clap your hands. Okay, are you ready? Ready. Okay, 1, 2, 3. Nice to see you, everybody. Listen to me carefully. I'm your teacher, Rexy. Welcome to my English class. I say hello, you say hi. Hello. Hi. Hello. Hi. I say nice to you, say meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. I say English, you say fun. English, fun. English, fun. I say F1, you say good. F1, good. F1, good. Are you ready for study? I say ready, you say go. Ready, go. Ready, go. Please. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Miss Tanya's English class. So today we are going to learn about recount text, atau teks yang menceritakan kejadian atau pengalaman di masa lampau. The explanation will be started from the definition of recount text, atau definisi dari teks recount. Recount text is the text which retells about events or experiences in the past. Jadi teks recounts adalah teks yang menceritakan tentang kejadian atau pengalaman di waktu lampau. The next is the purpose of recount text, atau tujuan dari teks recount. The purpose is to inform the readers about events or experiences in the past. Jadi tujuan dari teks recount itu sendiri yaitu untuk menginformasikan atau menceritakan kembali kepada pembaca tentang kejadian atau pengalaman yang sudah terjadi di waktu lampau. After that, there is a generic structures atau struktur teks. Jadi dalam teks recount itu terdapat yang namanya struktur teks yang dibagi menjadi 3. Orientation, event, reorientation. Orientation menjelaskan tentang orang, tempat, dan waktu di mana kejadian itu terjadi. Sedangkan event menjelaskan runtutan atau urutan peristiwa. Dan yang terakhir yaitu reorientation. Reorientation berisi tentang paragraf penutup sebagai kesimpulan atas perasaan si penulis terhadap pengalaman yang terjadi tersebut. And the next is there is language features atau unsur kebahasaan dari teks recount. Jadi ketika kita ingin menulis teks recount, kita harus memperhatikan beberapa hal berikut. Jadi yang pertama, teks recount itu menggunakan personal participant seperti I, my family, or my friend. Connection penghubung waktu seperti first, second. Nah, kemudian menggunakan action verb seperti look, melihat, move, pindah, makan. Dan yang paling penting, teks recount menggunakan simple past tense atau kata kerja lampau seperti went, saw, bought. Dan juga linking verb was, were. Now let's see the example of recount text. Sini ada contoh dari teks recount berjudul Study Tour to Equator Monument. Nah, jadi di sini ada 3 paragraf. Silakan kalian mencoba mencari atau mengidentifikasi bagian-bagian dari teks recount. Selain dari bagian teks recount, maybe you can find the past tense and chronological connection. Now it's time to identify them. Nah, dari contoh teks recount sebelumnya kita bahas nih, ya ada warna merah, biru, dan warna hijau. Untuk warna merah yaitu untuk contoh personal participant. Personal participantnya di sini ada I and my classmate, saya dan teman sekelas saya. Nah, untuk yang warna hijau di chronological connection ada first, second, and also the last. Nah, untuk yang warna biru itu sendiri adalah penggunaan past tense atau kata kerja lampau seperti went, arrived, walked, come, could, went, prepared, and something like that. Nah, untuk bagian dari paragraf yang lainnya itu terdiri dari masing-masing
General structure seperti paragraf pertama itu orientation, paragraf kedua event, dan paragraf terakhir reorientation. Sebenarnya Recount text is the text which tells about something happening, something or events happening in the past. Jadi recount text itu kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nanti itu sudah terjadi atau belum? Sudah. Oke. How about the purpose of recount text? Apa tujuan dari recount text? Zaki. Tujuannya adalah menceritakan kembali atau memberikan informasi kepada pembaca tentang kejadian yang sudah terjadi. The purpose of recount text to retell. Berarti menceritakan kembali tentang kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi. What is the generic structure of recount text? Fanny. Orientation, event, reorientation. There are 3 generic structure of recount text. The first orientation, event, and reorientation. Jadi anak-anak harus ingat ada 3 So what is the orientation? Bulan? Orientation adalah latar belakang informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Jadi orientation ini menjelaskan latar belakang peristiwa yang terjadi. Dia menjelaskan siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Next, event. What is event? Novel. Serangkaian peristiwa jadi sesuai urutan kronologis. Jadi event itu isinya, enak Jadi dia menjelaskan peristiwa atau kejadian yang terjadi secara berurutan. And the last one, reorientation. Salwa. Atau kesimpulan cerita. Jadi pada reorientation ini dia merupakan kalimat penutupnya atau kesimpulan dari peristiwa atau cerita. How about the language feature of recount text? Ziggy, what is the first? Menggunakan kalimat simple past tense seperti minggu lalu yang kita bahas. Jadi kalau past tense itu menggunakan apa? To be pada nominalnya. To be-nya apa? Was and were. Kemudian kalau verbalnya kita menggunakan regular or irregular verb. Verb 1 or verb 2? Verb 2. For example, when, played, made, what else? Studied, swam, and something like that, Next, menggunakan adverb and adverbial phrase, atau menggunakan kata keterangan waktu. Apa keterangan waktu yang digunakan? Last night. Last night, yesterday, 3 days ago, last year, and the last one, chronological connection, example, then, first, before, after that, before that, and finally, something like that, Okay. You can answer these questions on the whiteboard. There are 10 questions, So you can choose the number and tap the whiteboard, Jadi kamu bisa pilih nanti nomor berapa yang kamu mau, kemudian disentuh di papan tulisnya. Who is the first? Siapa yang pertama? Siapa yang pertama? Pici, Pici, choose what number? Number 4, Last night, my family and I went to coastal area by car. The sentence about
atau orientation. Next, girls. Ya, Fanny. Novel after Fanny, ya. Fanny, the number 3. What is the purpose of recount text? To return. Next, apa? Number 1. So, studied. A, B, C, or D? D. Give us one. Next. Ya, Adin. Tap the number 7. What is the common epoch of time? Ya, in the context. Last night. Next. Who is next? Ya, Cika. Got the number 10. Bob is the verb to form of. Bye. Jadi anak-anak MEM semuanya sudah paham ya nak ya? What is the definition of recount text, ya, generic structure and language feature of recount text. Now we will discuss with groups, ya. So one group is consist of 6 or 7 persons, ya. Jadi membagikan kelompok. Di dalam satu kelompok itu ada yang 6 orang dan 7, ada juga yang 7 orang, ya. So tugasnya, ya, please write the simple paragraph in recount text with your group, ya. Jadi apa tugasnya? Membuat, ya, menulis atau menyusunkan paragraf recount text bersama kelompok. Maybe the first Zaki and group, ya. Zaki boleh duduknya dengan kelompok 6, ya, Zaki. The second Fajar and friends sampai Cika and Ozil, ya. Zaki. Siapa aja nama kelompok Zaki? Zaki, Vici, Lukman,
lagi, satu orang lagi yang bisa menyimpulkan. Oke, Husna. Oke, Husna hari ini tahu ya what is the generic structure and language feature ya. Oke. Jadi kesimpulan kita, pembelajaran kita pada hari ini, the first you can make ya, kamu bisa menyusun paragraf dalam bentuk recount text. Kemudian kamu bisa mempresentasikannya di depan kelas ya dengan metode yang kamu pilih. Ada yang melalui Canva video dan juga membaca langsung ceritanya. Once again, I want to ask you, what is the purpose of recount text? Apa tujuan dari recount text? Untuk to retell, to retell something or events that happened in the past. Jadi tujuannya untuk menceritakan kembali. So, what is the generic of structure recount text? Orientation. Okay, so what is the language feature of recount text? The first. Jadi anak-anak MEM harus tetap semangat ya. Don't forget to study at home and keep spirit ya. Jadi for next week we will to study about narrative text ya nak ya. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang narrative text ya, dan kamu baca materinya di rumah dan tetap semangat ya. Okay. I think that's all yeah, and thank you for your attention, and I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next week.